Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hadirin jamaah Al-Azkar rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa meneruskan kajian Tazkiyatun Nafs, kajian bagaimana kita mensucikan jiwa. Dan di pembahasan yang silam sudah kita bahas tentang dua qalbu, satu qalbun salim, kedua qalbun mayyit. Hari ini insyaallah kita akan bahas tentang qalbun marid. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah Al-Azkar yang Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang apa itu qalbun marid. Kemarin tentang qalbun mayyit itu sudah tidak ada kehidupan, tidak ada hidup qalbu tersebut. Adapun qalbun marid bagian yang ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menegaskan qalbun marid ini adalah qalbun lahu hayatun. Qalbu yang dia ada kehidupan. Masih ada kehidupan. Beda dengan qalbun mayyit. Qalbun itu la hayata bih, tidak ada kehidupan. Kalau qalbun marid, qalbun lahu hayatun, masih ada kehidupan. Wa bihi illatun, tapi ada illah, ada penyakitnya. Hidup tapi ada penyakit. Maka kalau kita perhatikan ini semua, qalbun marid ini adalah qalbun yang dia masih ada hidup, ada kehidupan, belum mati, tapi dalam kehidupannya itu ada penyakit. Maka di sini beliau menegaskan kalau begitu akan ada dua yang bisa tarik-menarik. Kadang-kadang ditarik oleh kebaikan, kadang-kadang ditarik oleh keburukan. Dan itu senantiasa akan seperti itu. Artinya qalbun marid ini memang qalbunnya sakit gitu. Dalam artian jiwanya itu qalbunnya sakit. Dia tidak masuk ke dalam kematian, tapi dia masuknya masih hidup tapi ada penyakit. Di ayat yang tadi dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah akan tambahkan lagi penyakit-penyakitnya. Maka hadirin ikhwatu iman, di sini dijelaskan di dalam qalbun marid fa fihi min mahabbatillahi wal imani bihi wal ikhlas wat tawakkul. Jadi dalam qalbu ini ya, qalbu marid ini ada mahabbah, kecintaan kepada Allah, ada keimanan, ada keikhlasan, ada tawakul kepada Allah. Artinya ini masih hidup. Tapi di sisi lain wa fihi min mahabbatis syahawat wa ithariha. Tapi di sisi lain ada kecintaan terhadap syahwat. Di sini ada kecintaan kepada Allah, mahabbatullah, tapi di sisi lain ada mahabbatus syahawat. Bahkan lebih mengedepankan mahabbatus syahwat daripada mahabbatullah. Bahkan dia bersemangat untuk menggapai syahwat-syahwat ini. Dan dia punya rasa hasud, dia punya rasa takabur, dia rasa ujub, ria, sum'ah dan sebagainya. Ini dalam kelompok yang kedua. Maka dari hal inilah antara kebaikan-kebaikan, dorongan-dorongan kebaikan dengan dorongan-dorongan keburukan itu akan diuji antara dua pengikat atau dua motivasi. Dua yang bisa saling tarik menarik. Yang pertama, da'in yad'uhu ilallahi wa rasulihi wa dahril akhirah. Ada yang bisa menarik kepada anjuran Allah, Rasul dan hari akhirat. Tapi di sisi lain, wa da'in yad'uhu ilal ajilah. Ada motivasi yang dia inginkan segera untuk melakukan yang instan. Makanya dalam qalbun marid ini antara dua hal ini. Mana yang paling dekat seperti itu. Kalau dalam bahasa Sunda, ini orang masuk ke tipe angin-anginan.
Jadi kalau dia ke barat ikut, kalau ada yang ke barat dia ikut ke barat, ada yang ke timur ikut ke timur, angin-anginan. Artinya kalau kita memahami orang yang seperti ini, kita akan paham bahwa yang dimaksud dengan qalbun marid itu dia belum ke qalbun mayit, belum masuk ke qalbun yang sudah mati, tapi ada penyakitnya. Maka hadirin ikhwatu iman, tentunya kita akan berpikir ya, kita sudah masuk ke qalbun yang mana? Apakah qalbun salim, di mana kita bisa menjawab dua pertanyaan yang dulu pernah kita singgung, yaitu 5 dan kaifa. 5, kenapa kita melakukan amal ini? Kalau kita bisa menjawab 5, kenapa, dan kita jawab adalah karena ini adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ketika ditanya kaifa, bagaimana cara Anda melakukan amal ini? Jika kita melakukan amal ini sesuai dengan sunnah Nabi, mutaba'atul Rasul, maka ini masuk ke dalam qalbun salim. Karena kita melaksanakan amal itu, 1, ikhlas karena Allah, 2, mengikuti sunnah Rasul. Adapun yang qalbun mayit, ini sangat bertolak belakang. Yang ini qalbun salim, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan keikhlasannya. Adapun qalbun mayit, dia tidak pernah melakukan ibadah. Kenapa? Hatinya sudah tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Qalbunya, pendengarannya, penglihatannya semua sudah tertutup. Tidak bisa lagi masuk nasihat-nasihat kepada orang seperti itu. Tetapi qalbu yang ketiga adalah qalbun marid. Dia masih bisa menerima, tapi ada poin-poin tertentu, ada dampak-dampak tertentu, motivasi-motivasi tertentu, sehingga harusnya dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Dia bisa taat kepada Allah, tapi satu waktu bermaksiat kepada Allah. Maka hadirin ikhwati iman, kesimpulan pertama dalam kajian 3 episode ini, yang pertama kita mesti memahami tentang qalbu yang 3 tadi. 1, qalbun salim atau sahih, qalbun mayyit, dan qalbun marid. Yang kedua, bagaimana terapi agar kita senantiasa berikhtiar untuk menjadikan qalbun salim, dan berikhtiar agar meredam, agar kita meninggalkan qalbun marid, apalagi qalbun mayyit. Tentunya ini mesti diperlukan keilmuan bagaimana cara kita meningkatkan qalbun salim ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga jamaah Al-Adhkar senantiasa berada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah Al-Adhkar diberikan keimanan, ketakwaan, dan diberikan qalbun salim, sehingga kita mampu menapaki jalan di dunia ini dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.